Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube aku, Cici Wawa. Oke, malam ini aku bakalan bahas sedikit tentang lagu Lati dari Weird Genius. Jadi gini, baru-baru ini, kalau nggak salah pada tanggal 31 Maret, aku buka IG kebetulan, buka IG Kak Eka Gustiwana, dan di sana ada potongan klip dari lagu Lati. Tiba-tiba aku tertarik untuk ngeliat, dan di sana wow, ada sebuah video yang memadupadankan musik masa kini dengan budaya Indonesia gitu. Oke, mengupas sedikit tentang lagu Lati. Kita bakalan bahas 3 poin di sini. Poin pertama itu adalah liriknya. Setelah itu kita bakalan bahas sedikit tentang videonya dan maknanya, makna dari semuanya. Jadi untuk yang pertama kita bahas ke lirik. Untuk lirik sama seperti lirik pada umumnya yang dibuat untuk mengilustrasikan atau menjelaskan tentang sebuah lagu. Di sana lirik. Jadi emang pada umumnya seperti itu, sama semua. Cuman di sini perbedaannya adalah di sini menggunakan bahasa Inggris. Seperti contohnya di bait pertama, Ours wonderful broken all the rules. Jadi artinya itu kalau nggak salah kurang lebihnya I was born a fool. Jadi aku emang udah terlahir bodoh. Maksudnya bodoh sendiri itu bukan berarti kita bodoh, bukan. Jadi orang yang baru lahir layaknya bayi, dia nggak tahu apa-apa, ya kan? Jadi emang kita nggak tahu, bener-bener bodoh, kita bener-bener nggak tahu apapun. Tapi nanti kita bakalan tahu setelah kita mempelajari atau kita sudah melewati, kayak gitu. Terus untuk di broken all the rules, menghancurkan semua peraturan. Maksudnya di sana kita untuk di lagunya sendiri, liriknya ini hanya asumsi saya bahwa dia broken all the rules, melanggar seperti itu. Jadi kurang lebihnya dia melanggar. Nah, apa sih yang dilanggar? Kalau asumsi saya sendiri dari untuk video dan lagunya, dia pacaran. Di sana kurang lebihnya seperti itu. Jadi dia melakukan sebuah hubungan. Maksud saya dia membuat sebuah hubungan, berkomitmen untuk memiliki hubungan. Yang unik di sana terdapat kata-kata dan pepatah Jawa yang dimasukkan, dipadupadankan ke dalam bahasa Inggris itu gitu. Jadi selain ibarat kata mempromosikan Indonesia ke orang luar sana, karena pasti setidaknya orang luar yang mendengar dia nggak tahu artinya, dia pasti akan mencari, dan di lirik pun itu akan muncul artinya gitu. Jadi sama halnya Kak Eka Gustiwana sedang mengenalkan budaya Indonesia, bahasa daerah yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, untuk uniknya sendiri di liriknya itu ada kata-kata seperti ini. Kowe ra iso mlayu saka kesalahan najining diri ana ing Lati. Ada kata-kata seperti itu. Jadi kowe ra iso mlayu saka kesalahan itu dalam bahasa Jawa artinya, jika kita alihkan bahasa Indonesia, artinya kurang lebih seperti ini. Kamu gak akan bisa lari dari kesalahan. Jadi kalau kita udah bikin kesalahan, kita gak bisa lari. Entah itu akan dibayar suatu hari nanti yang kita sebut dengan karma, atau akan secara langsung setelah kita melakukan kejahatan itu terbalas.
Nah, untuk di bahasa Bali, kebetulan saya bisa Bali sedikit. Untuk di bahasa Balinya itu kurang lebihnya ragane ten ngidang melaip uling keiwangan, kesalahan kayak gitu. Untuk di bahasa Jawa, bahasa Bali maupun bahasa Indonesia maupun bahasa Madura sekalipun, kebetulan saya juga bisa bahasa Madura, itu sama, artinya kurang lebihnya seperti itu. Kalau seseorang yang udah berbuat salah, dia nggak akan bisa lepas dari kesalahannya. Kalau seandainya salah satu, entah itu pria atau wanita, dia berbuat salah dan dia menutupi, itu pasti tercium. Itu contoh kecilnya. Atau kita sebut, jika kita melakukan sebuah kesalahan, nanti pasti ada balasannya, kayak gitu. Terus untuk lirik yang selanjutnya yang menurut saya juga unik adalah acining diriana ing lati, ajining diri ana ing lati. Jadi harga diri seseorang ada terletak pada lidahnya, atau kita sebut lidah lati, atau dalam bahasa Jawanya adalah lati, atau dalam bahasa Maduranya adalah cile, atau dalam bahasa Balinya kurang lebihnya layahe gitu. Jadi sama artinya juga lidah. Jadi kita harus menghindari yang namanya kebohongan, karena juga bohong itu juga ada alasannya. Nah, seperti yang dijelaskan dalam lirik, itu pun diilustrasikan dalam videonya berupa seorang pria mengatakan kata-kata I love you, seperti itu. Jadi untuk I love you-nya manis banget ya. Nah, tapi sedangkan kita nggak tahu apa yang sebenarnya dia rasakan, kita nggak tahu dia bohong atau enggak. Itu menurut saya, itu asumsi saya. Nah, dan di sana juga untuk di liriknya sendiri juga mempertegas atau memberi peringatan berupa berupa lirik yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa lidahnya dengan judulnya kan berhubungan tuh, judulnya adalah lati yang artinya lidah. Jadi di sana menjelaskan bahwa seseorang itu harga dirinya ada di lidah gitu. Jadi untuk yang bahasa Inggris saya skip ya, mungkin karena saya juga cuman sekedar tahu aja, dan itu sama seperti lagu-lagu pada umumnya, pasti memiliki makna, dan karena itu menjelaskan sebuah lagunya sendiri gitu. Jadi kita skip ke video. Untuk di videonya pertama itu ada seorang wanita itu sendiri, flat, diem, datar, biasa aja, rautnya itu biasa aja. Setelah itu muncullah laki-laki, tibalah seorang laki-laki yang menurut saya menyentuh dengan perasaan. Dia benar-benar membuat si wanita nyaman di awal ya, membuat wanita nyaman. Dan yang paling kelihatan di sana adalah yang paling menonjol ketika seorang pria membisikkan kata I love you kepada seorang wanita. Setelah si pria itu membisikkan kata-kata I love you, berubahlah suasana menjadi penuh kebahagiaan. Tapi setelah itu tiba-tiba, dan selanjutnya di videonya yang saya ingat adalah seorang wanita itu akhirnya terikat. Dan saya berasumsi bahwa yang awalnya cinta itu dipenuhi dengan manis, kata-kata manis di awal. Setelah itu di pertengahan jalan dia merasakan yang namanya penderitaan atau diikat ya. Dia diikat oleh rantai di video itu artinya seperti halnya dia sedang terikat, dia sedang tertekan, dan sampai akhirnya dia berlumuran darah. Dan itu artinya menurut saya berasumsi bahwa penderitaan. Tapi nggak habis di sana. Saya berpikir sangat-sangat menyedihkan. Ternyata enggak. Jadi setelah saya lihat videonya sampai selesai itu, ketika si wanita itu udah berlumuran darah, akhirnya dia bangkit. Entah apa yang membuatnya bangkit, kita juga nggak tahu. Tapi saya berasumsi bahwa ada sengatan listrik. Dan menurut saya sengatan listrik itu ada dalam dirinya sendiri, kekuatan tersembunyi. Kurang lebihnya seperti itu. Saya berasumsi seperti itu. Jadi di sana si wanita itu berusaha untuk bangkit
Dia berusaha untuk bangkit dengan ditambah lagi dengan nada-nada yang seperti instrumen-instrumen Jawa ya kalau menurut saya. Di sana tuh benar-benar perpaduan antara musik dan video itu benar-benar nyatu banget, benar-benar jadi kita jadi melongo gitu pas nontonnya gitu. Terus setelah itu dia bangkit, si wanita ini bangkit seperti halnya dia sedang membalaskan dendam. Entah, saya masih kurang mengerti untuk di video itu seperti dia membalaskan dendam atau karena di sana terlihat si wanita ini membuat si pria ini jatuh dengan sengatan listrik itu. Menurut saya dengan kekuatan yang ada di dalam diri wanita itu ya. Jadi si pria itu jatuh dan saya juga belum tahu pasti untuk detailnya karena itu visual hanya sekedar mengilustrasikan gitu, kurang lebihnya mengilustrasikan. Jadi saya berasumsi juga, saya berpendapat bahwa di video itu ketika si pria jatuh, inilah sisi yang ini kekuatan wanita yang terpendam, yang nggak kelihatan gitu loh. Video ini kalau menurut saya membuat orang berpikir bahwa wanita itu sebenarnya kuat, wanita itu sebenarnya tegar gitu, karena dia punya kekuatan di dalam dirinya untuk membalaskan rasa sakitnya kayak gitu. Jadi dia menolak untuk terus mengalami penderitaan, dia bangkit seperti itu kurang lebihnya. Nah setelah itu untuk di video terakhirnya kita juga ngelihat perpaduan budaya yang uniknya adalah kita menemukan kuda lumping. Saya juga melihat tarian Jawa ditambah dance contemporary koreografi kalau nggak salah namanya. Jadi di sana menurut saya itu dance contemporary itu bukan asli dari Indonesia karena itu dari luar, cuman dibawa ke Indonesia seperti itu. Tapi tetap cakep, semuanya tetap masih imbang. Saya overall dari video ini, karena saya juga sempat ngelihat dari asumsi beberapa teman-teman YouTuber, dan itu emang bahkan sampai di luar negeri ya, ketika seseorang itu di luar negeri videonya udah ditonton, mereka semua pada terkejut dan mereka semua pada benar-benar luar biasa tercengang gitu. Cuman ada beberapa sih yang karena mereka juga nggak ngerti apa itu aji ning diri, jadi dikiranya kerasukan setan, padahal enggak. Padahal untuk menurut saya di videonya bukan kerasukan setan, dia kayak lagi penyemangat gitu. Jadi kayak gitu aja sih, itu sedikit kupasan dari saya tentang lagu Lati dari Word Genius kayak gitu. Oke, selamat malam, selamat berjumpa kembali, dan jangan lupa like and share atau klik tombol bell. Don't forget to subscribe kalau kalian suka, agar saya semangat untuk terus berkarya. Jangan lupa follow IG saya juga di bawah sini. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.